Chapter 234 Jujutsu Kaisen akhirnya telah rilis juga dengan judul Pertempuran di Wilayah Shinjuku bagian ke-12, di mana pada pertempuran di chapter kali ini akan jauh lebih intens. Mengingat sebentar lagi kita akan mengetahui pemenang dari pertempuran terkuat. Meskipun hanya menggunakan satu tangannya, seorang Gojo Satoru bahkan masih sanggup menghancurkan Agito menggunakan satu serangan blue dengan output maksimum. Tertulis pada panel awal bahwa Yuta memasuki pertarungan yang terkuat. Chapter dimulai di mana Yuta telah memutuskan untuk masuk ke dalam pertarungan setelah melihat Sukuna mengerahkan dua Shikigami-nya untuk melawan Gojo Satoru. Dengan menggunakan sebuah katana, Yuta mulai berdiri sembari berkata, "Aku akan masuk ke dalam pertempuran." Ketika Yuta mulai berjalan pergi, Kashimo justru menyuruh Yuta untuk kembali. Dengan wajah kesalnya, dia berkata, "Jangan mengganggu, paling tidak bukan kau selanjutnya." Mendengar hal itu, Yuta pun mengeluarkan aura menyeramkan dengan energi terkutuk yang telah menyelimuti tubuhnya. Kemudian Hakari mencoba mendinginkan situasi dengan menyuruh Yuta untuk menenangkan dirinya, sembari berkata, "Gojo-san hanya memperbolehkan kita masuk ketika dia menjadi lemah dari kita semua." Lantas Yuta mengatakan, jika itu adalah hal yang berbeda, terlebih lagi domain expansion milik Sukuna sedang tidak aktif. Kalau aku dan Rika-chan yang masuk, aku pasti bisa menangani dua Shikigami itu. Di momen itu, Maki juga mengatakan, "Kalau ada yang harus masuk, akulah orangnya. Jangan lupakan peranmu. Kalau kau sampai kalah, beberapa jaminan juga akan hilang." Kemudian Yuta menjawab, "Tetapi kalau kita menang melawan Sukuna, kita tidak butuh jaminan itu." Yuji lalu memanggil Yuta, "Okotsu Senpai, lakukanlah, kita memang membutuhkannya." Melihat kebodohan mereka, Kusakabe tampak pusing dibuatnya. Lalu ia mengatakan, "Yang benar saja nak, kalian tidak mengerti apa-apa." Mendengar ucapan Kusakabe, Yuta dan Yuji hanya bisa terdiam. Meme lalu menjelaskan bahwa Gojo dan Sukuna memiliki persyaratan yang berbeda untuk memenangkan pertarungan ini. Gojo hanya perlu menang melawan Sukuna karena kita bisa menangani Kenjaku bersama-sama. Tetapi berbeda dengan Sukuna. Bahkan jika dia menang melawan Gojo, Sukuna harus melawan kita tanpa jeda sedikit pun. Hakari kemudian menambahkan, Sukuna pasti menyimpan kartu rahasia. Jika kita keluar sekarang, Sukuna mungkin akan menggunakannya. Lalu Yuta menyimpulkan ucapan Hakari dengan berkata, "Maksudmu kita tidak boleh memprovokasi mereka?" Di sini Kusakabe membenarkan apa yang dikatakan oleh Yuta. Kemudian menambahkan bahwa mereka juga memiliki Uraume, yang juga merupakan seorang monster. Terlebih lagi, Sukuna tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun berbeda dengan Gojo, ia sedang berada di dalam kondisi terbaiknya, tanpa suatu gangguan apapun. Melihat kondisi ini, kita memiliki peluang yang paling besar untuk memenangkan pertarungan ini. Yuta tampak begitu mencermati ucapan Kusakabe. Di sini Kashimo menambahkan, ini adalah pertarungan Gojo Satoru. Apapun yang terjadi sangat disayangkan kalau kita harus mengganggunya. Di panel selanjutnya, kita pun melihat pertarungan Gojo Satoru melawan Sukuna dengan dibantu oleh Mahoraga dan Agito. Kedua Shikigami itu terus menyerang Gojo. Di saat Mahoraga melancarkan serangannya untuk menebas kepala Gojo dengan pedangnya. Namun Gojo berhasil menghindar dengan cara menundukkan badannya. Lalu dengan cepat ia justru menyerang Agito dan meninju di bagian perutnya menggunakan pukulan Black Flash. Tetapi dengan cepat Agito dapat menyembuhkan lukanya. Gojo lantas bergerak untuk menyerang ekor dari Agito dan kemudian memotongnya, lalu membuang bagian kepala ekor tersebut.
Namun lagi-lagi Agito kembali menyembuhkan ekornya seperti semula. Melihat kejadian itu, Gojo kembali menyimpulkan jika Nue telah mewarisi kekuatan dari ular besar, harimau, dan Madoka. Poin utamanya adalah efek penyembuhan dari Madoka, karena Agito tidak dapat beradaptasi dengan Infinity, dan Gojo berniat untuk menghancurkannya dengan satu kali serangan sama seperti Mahoraga. Di panel selanjutnya, Mahoraga menyerang dengan menggunakan pedangnya. Namun sembari tersenyum, Gojo dapat menghindari satu persatu serangan dari Mahoraga. Dengan cepat, Gojo terlihat mengangkat kaki kanannya dan langsung menyerang Mahoraga dengan menggunakan tendangannya. Tetapi tendangan Gojo terlihat seperti sebuah pedang, meskipun Mahoraga dapat menahannya. Tetapi terlihat tubuh Mahoraga seperti tertebas dan mengeluarkan banyak darah. Di momen itu, Agito sudah bersiap untuk menyerang dengan cara mengalirkan energi terkutuknya pada kedua tangannya. Saat ini Agito tepat berada di hadapan Gojo Satoru. Tetapi yang terjadi, Agito justru tidak bisa menyentuh tubuh Gojo Satoru. Hal itu dikarenakan Mugen dari Gojo Satoru. Kemudian dengan cepat, Gojo pun meninju Agito dengan tangan kanannya. Di momen itu, Gojo berkata, "Sungguh membosankan sekali. Jadi kau berniat untuk menyembuhkan Sukuna. Aku akan menghancurkan Agito terlebih dahulu." Masih di momen yang sama, di dalam bayangan Sukuna yang sedari tadi mengamati pertarungan Mahoraga dan Agito. Kemudian Sukuna mengatakan, "Ini tidak masalah. Aku tidak akan membiarkan Gojo untuk menggunakan serangan Purple-nya." Menurut Sukuna, Purple yang digunakan oleh Gojo di awal pertarungan menggunakan 120% output energi terkutuknya, dan hal itu pasti menggunakan semacam sumpah pengikat. Ketika Sukuna menahan serangan Purple milik Gojo, saat itu Sukuna berada sejauh 4 km. Jadi Sukuna bisa menghadapinya dan hanya kehilangan lengan yang telah diperkuat. Sedangkan saat ini Sukuna merasa jika dirinya sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Apabila Sukuna harus menghadapi Purple dengan output 100%, maka itu akan berakibat fatal. Di dalam bayangan, Sukuna memberi komando kepada Mahoraga dengan berkata, "Berapa lama lagi? Kau akan membuatku menunggu. Bukan itu yang ingin aku lihat. Sekarang kau adalah bayanganku, bukan milik Fushiguro Megumi. Tunjukkan apa yang kau punya." Mendengar hal itu, Mahoraga sempat terdiam sejenak. Kemudian terlihat roda Dharma Mahoraga mulai berputar. Dan di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan tangan kanan Gojo Satoru yang sudah tertebas. Sementara Gojo hanya terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Dan ternyata itu adalah tebasan yang dilakukan oleh Mahoraga. Sukuna yang menyaksikan dari dalam bayangan terlihat begitu puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Mahoraga. Di panel selanjutnya, dengan wajah terkejutnya, Kusakabe kemudian berkata, "Mahoraga bisa melakukan tebasan?" Kemudian dilanjutkan oleh Yuji yang mengatakan, "Terbang seperti Sukuna?" Soko Ieri juga terlihat begitu panik, kemudian berkata, "Ini sangatlah buruk. Penyembuhan Gojo semakin melemah." Tanpa membuang waktu, secara bersamaan Mahoraga dan Agito mulai menyerang Gojo. Begitupun dengan Sukuna. Ia lantas keluar dari bayangan untuk membantu Mahoraga dan Agito. Kemudian Mahoraga meninju Gojo, tetapi bisa dihindari. Namun dengan cepat Sukuna berhasil menendang wajah Gojo Satoru, sehingga membuat Gojo terlempar ke arah Agito. Dan sekali lagi Gojo mendapatkan pukulan dari Agito yang telah diperkuat dengan energi terkutuknya. Sepertinya serangan dari Sukuna dan Agito tidak terlalu berdampak terhadap Gojo. Dengan tersenyum, Gojo berkata, "Aku sudah cukup lama memikirkan hal ini. Kau tidak cukup kuat untuk berada di sini." Di momen itu, rupanya Gojo telah mengaktifkan Blue dari tangan kirinya.
Kemudian Gojo menyerang Agito menggunakan Blue Output Maximum. Serangan tersebut mengenai perut Agito dan langsung memuntahkan banyak darah. Sukuna dan Mahoraga yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam tanpa sempat melakukan apapun. Dan terlihat serangan Blue Output Maximum ini menghancurkan apapun yang dilewatinya. Begitupun dengan tubuh Agito yang terdorong ke belakang. Kemudian 41 detik setelahnya, kita diperlihatkan bangunan yang hancur setelah dilewati serangan tersebut. Dan terlihat tubuh Agito sudah tidak berbentuk lagi. Di panel selanjutnya, narator menjelaskan jika lagi-lagi teknik Holo Purple milik Gojo akan meninggalkan luka di Shinjuku. Tertulis pada panel akhir, pertarungan memasuki klimaksnya. Oke, mungkin segitu aja pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 234. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.